Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianawati dari PBA semester 5 kelas C. Di sini saya akan memaparkan video untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah telaah materi bahasa Arab MTS dengan dosen pengampu Pak Hasan Saifullah, yaitu dengan tema makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab MTS kurikulum 2013 menurut Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 183 tahun 2019. Baik, langsung saja yang pertama yaitu kompetensi inti. Apa sih kompetensi inti? Atau yang sering kita sebut dengan KI. Nah, jadi KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar komponen lulusan yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan KD. Nah, selain itu, KI merupakan standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, yang menggambarkan kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, keterampilan, pengetahuan yang harus diketahui peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan juga mata pelajaran. Nah, KI juga harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan juga soft skill-nya. Kemudian selanjutnya yaitu kedudukan KI atau kompetensi inti. Yang pertama yaitu untuk sinkronisasi horizontal berbagai KD antar mata pelajaran pada kelas yang sama, tentunya yang dapat dijaga. Nah, selain itu sinkronisasi secara vertikal berbagai KD pada mapel yang sama pada kelas yang berbeda. Kemudian kedudukan yang kedua yaitu sebagai unsur pengorganisasian atau organizing element untuk kompetensi dasar. Yang ketiga sebagai pengikat untuk organisasi vertikal dan juga horizontal KD. Keempat yaitu sebagai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki siswa. Yang kelima yaitu kualitas yang harus dicapai oleh seorang siswa atau peserta didik melalui proses pembelajaran secara aktif. Kemudian yang keenam yaitu batas kemampuan yang harus dilakukan dan dimiliki oleh setiap peserta didik pada saat pembelajaran. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu peran dalam mempersiapkan insan yang memiliki kemampuan beriman, produktif, inovatif, kreatif, dan juga afektif. Nah, setelah tadi kita membahas tentang makna dan kedudukan dari kompetensi inti atau KI, sekarang kita beralih kepada makna dan kedudukan dari KD atau kompetensi dasar. Nah, makna untuk KD yaitu KD itu merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, tentunya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan kompetensi dasar atau KD yaitu yang pertama yaitu meluas. Artinya, peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu seimbang. Artinya, di mana setiap peserta didik mempunyai kompetensi yang perlu dapat dan harus dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu relevan. Setiap kompetensi yang terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Dan yang keempat yaitu perbedaan. Nah, artinya peserta didik dapat memahami apa yang harus ia pelajari, bagaimana ia harus berpikir, berbuat untuk mengembangkan kompetensi serta kebutuhan individu masing-masing setiap peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kedudukan kompetensi dasar. Nah, yang pertama yaitu sebagai kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti atau KI. Kemudian yang kedua yaitu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi yang bersifat terbuka. Dan yang kedudukannya yang keempat yaitu KD berisi tentang sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang bersumber pada KI dan juga yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah,
makna dan kedudukan KI dan KD telah dibahas tadi. Sekarang kita beralih kepada aspek-aspek materi mata pelajaran Bahasa Arab MTS kurikulum 2013 sesuai dengan KI dan KD. Nah, baik, KI dan KD itu merupakan struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum adalah pengorganisasian KI, KD, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan juga beban belajaran pada setiap satuan pendidikan dan juga program-program pendidikan. Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Arab MTS, kompetensi inti ini merupakan suatu struktur kurikulum yang diperlukan. Nah, rumusan KI dalam struktur kurikulum 2013 ini menggunakan notasi, yaitu untuk KI 1 sikap spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk sikap pengetahuan atau pemahaman konsep, dan juga KI 4 untuk keterampilan. Nah, tentunya urutan-urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar dalam kurikulum 2013, aspek-aspek materinya. Nah, KD ini dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan rumusan KI yang didukungnya, yaitu yang pertama kelompok 1 untuk KD sikap spiritual yang mendukung KI 1, kelompok 2 untuk KD sikap sosial yang mendukung KI 2, yang ketiga ada kelompok 3 KD pengetahuan yang mendukung KI 3, dan juga kelompok 4 untuk KD keterampilan yang mendukung KI 4. Nah, untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses pembelajaran dimulai dari kompetensi pengetahuan, kemudian dilanjutkan menjadi kompetensi keterampilan, dan berakhir pada pembentukan sikap. Nah, baik, untuk mengenai makna dan kedudukan KI dan KD dan juga aspek-aspek materi KI dan KD yang terdapat di kurikulum 2013 telah dibahas tadi. Sekarang kita beralih kepada analisis perbandingan mengenai KI dan KD antara KMA nomor 183 tahun 2019 dengan KMA nomor 165 tahun 2014. Nah, di sini Kementerian Agama telah menyempurnakan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga bahasa Arab untuk madrasah. Penyempurnaan ini tertuang dalam keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan juga bahasa Arab di madrasah yang digunakan mulai tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Nah, PLT Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamarudin Amin menyatakan dan mengatakan bahwasanya KMA nomor 183 tahun 2019 ini tidak mengubah secara total isi kurikulum di dalamnya atau sebelumnya yang tertuang dalam KMA nomor 165 tahun 2014. Nah, menurut beliau, kurikulum pada KMA nomor 183 tahun 2019 ini hanya menyempurnakan beberapa KI dan KD. Hal ini dikutip dari laman resmi Kemenag. Nah, menurut beliau ada 3 persamaan antara kedua KMA ini, yaitu yang pertama untuk mata pelajaran yang sama, di mana kurikulum madrasah itu terdiri atas pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, serta Bahasa Arab dan juga pendidikan agama Islam yang mencakup tadi. Nah, mata pelajarannya persis sama, tidak ada yang dikurangi ataupun ditambahkan. Kemudian persamaan yang kedua yaitu tetap menggunakan prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013. Dan persamaan ketiga yaitu menggunakan prinsip penilaian yang berlaku pada kurikulum 2013 yang disempurnakan. Nah, kemudian menurut Kementerian Agama, beliau menyampaikan ada 8 fokus penyempurnaan kurikulum antara di dalam KMA nomor 183 tahun 2019 dengan KMA nomor 165 tahun 2014, yaitu yang pertama penataan kembali distribusi materi yang tumpang tindih antar jenjang dan antar kelas. Kemudian yang kedua yaitu perumusan level kompetensi yang
ditingkatkan untuk membekali peserta didik lebih tinggi dalam berpikir kritis dan juga inovatif. Kemudian yang ketiga yaitu penataan kesinambungan dan keselarasan perumusan antara KD1 tentang sikap spiritual, KD2 tentang sikap sosial, KD3 tentang pengetahuan, dan juga KD4 tentang keterampilan. Nah, kemudian yang keempat yaitu penguatan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga bahasa Arab pada aspek sikap dan keterampilan beragama yang dibanding pengetahuan atau kognitif. Kemudian yang kelima yaitu penguatan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab untuk menghasilkan keyakinan dan penghargaan siswa dalam membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat relevan dengan kemajuan dan kehidupan zaman. Kemudian yang keenam yaitu penguatan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab dengan sebagai pengantar siswa menjadi warga bangsa Indonesia yang hidup dalam keberagaman. Yang ketujuh yaitu perubahan pada materi bahasa Arab, terutama penyempurnaan dalam penyajian dan metode pendekatan yang digunakan sehingga lebih menekankan pada pendekatan fungsional daripada pendekatan struktural itu sendiri. Dan yang kedelapan yaitu penyempurnaan ke dalam materi kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga bahasa Arab pada madrasah aliyah peminatan keagamaan serta penggunaan pengantar bahasa Arab pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada MA program atau MA program keagamaan atau MAPK. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan mengenai makna dan kedudukan serta aspek-aspek materi KI dan KD dalam kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Arab MTS menurut KMA nomor 183 tahun 2019 dan juga analisis mengenai perbandingan KI dan KD antara KMA nomor 183 tahun 2019 dengan KMA nomor 165 tahun 2014 dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf atas kurang dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.